Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, IoT kelas A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai WaterKit. Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Adilia Claresta dengan 3 NIM belakang 204, lalu teman saya Anggita Kirana Puspa dengan NIM belakang 064, lalu Arsy Torik Munawar dengan 3 NIM belakang 009, lalu Aron Sorimida Pasaribu dengan 3 NIM belakang 086, lalu Anindya Abi dengan 3 NIM belakang 053. Latar belakang. Dalam sistem irigasi, banyak masalah muncul karena kondisi di lapangan tidak diawasi terus-menerus, seperti tanaman yang tidak mendapatkan cukup air, saluran air tiba-tiba meluap dan menyebabkan banjir, hingga tanah terlalu basah dan merusak akar tanaman. Hal-hal ini biasanya terjadi karena pemeriksaan masih dilakukan secara manual, sehingga seringkali respon terhadap perubahan kondisi terlambat. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi yang dapat memantau tinggi air, tingkat kelembapan, dan kondisi lingkungan secara real-time dan otomatis. Next. Selanjutnya, tujuan proyek. Tujuan proyek ini adalah mengembangkan sistem IoT multisensor yang dapat memantau kondisi irigasi secara otomatis, mengirim data secara real-time, serta memberikan respon atau notifikasi ketika terjadi kondisi kritis. Dengan sistem ini, pengelolaan irigasi diharapkan menjadi lebih efisien, aman, memudahkan pekerja, dan mampu mencegah kerusakan tanaman. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai topologi. Nah, di sini ada dua sensor, yaitu sensor DHT22 dan sensor HCSR04, di mana sensor DHT22 ini akan mengukur suhu dan kelembapan, sedangkan sensor HCSR04 itu akan mengukur jarak atau ketinggian air. Nah, kedua sensor ini akan mengirim data ke ESP32 yang berfungsi sebagai sensor node. Nah, dari ESP32 ini akan mengirim data ke HiveMQ melalui jaringan Wi-Fi menggunakan protokol MQTT. Nah, dari protokol MQTT ini itu akan mengirim data ke perangkat yang melakukan subscribe terhadapnya, yaitu ESP32 yang berfungsi sebagai control node melalui jaringan Wi-Fi. Nah, nanti dari ESP32 yang berfungsi sebagai control node ini akan mengirim data ke aktuator, yaitu servo dan juga buzzer. Nanti servo dan buzzer ini akan menjalankan aksinya sesuai kondisi yang terjadi. Selanjutnya, sensor yang kita gunakan yaitu sensor DHT22 atau sensor suhu dan kelembapan. Sensor ini untuk mengukur suhu dan kelembapan udara di area irigasi yang berguna untuk mendeteksi kondisi lingkungan yang terlalu lembab atau terlalu kering. Data pada sensor ini membantu sistem menentukan apakah perlu tindakan seperti peringatan ataupun kontrol air. Yang kedua, kita menggunakan HCSR04, yaitu sensor ultrasonik ketinggian air, yang berfungsi untuk mengukur ketinggian air dalam suatu irigasi dan berguna untuk mendeteksi apakah air terlalu sedikit atau terlalu banyak. Karena apabila air terlalu sedikit, tanaman bisa kekurangan air, dan kalau terlalu banyak bisa beresiko dengan banjir. Lalu data dari HCSR04 itu memberikan data real time untuk mengambil keputusan secara otomatis. Selanjutnya, aktuator yang kami gunakan. Yang pertama terdapat servomotor sebagai penggerak kontrol air. Nah, di sini servomotor berfungsi sebagai pengatur bukaan pintu air atau mekanisme sederhana untuk mengatur aliran air. Nah, servomotor sendiri bergerak secara otomatis berdasarkan data sensor, misalnya membuka sedikit saat air rendah atau menutup saat air berlebih. Lalu, yang kedua terdapat buzzer atau alarm peringatan yang memberikan peringatan bunyi ketika sensor mendeteksi kondisi bahaya seperti air terlalu tinggi atau kelembapan terlalu ekstrim. Nah, di sini buzzer sendiri membantu operator untuk mengetahui kondisi kritis secara langsung. Selanjutnya, indikator yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan lampu LED untuk menampilkan status kondisi irigasi secara visual melalui lampu. Jika lampu berwarna hijau, maka kondisi normal, dan jika lampu berwarna merah, kondisi bahaya dan membutuhkan tindakan. Nah, selain itu, lampu LED mempermudah pemantauan secara cepat tanpa harus melihat dashboard. Baik, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi terkait proyek IoT yang sudah kami buat. Jadi di sini ada walkie yang pertama yang berisi sensor dan walkie kedua yang berisi aktuator. Jadi di sini data dari walkie pertama, suhu, kelembapan, dan juga ketinggian air akan dikirimkan ke walkie yang kedua, di mana itu akan merubah kondisi dari servo, alarm, dan juga lampu yang sudah kami buat di sini sesuai kondisi ketinggian air dan juga humidity di farm yang ada. Jadi misalnya di sini saat ini kondisi dari farmnya itu adalah normal karena ketinggian air itu masih di bawah 15 cm. Dan di sini juga posisi lampunya adalah hijau. Warna lampunya hijau. Tapi jika kita ubah ketinggiannya menjadi di antara 15 sampai 29, maka ini akan merubah warna lampunya menjadi sebentar. Misalnya 28. Lampunya yang tadinya berwarna hijau akan menjadi warna merah. Dan jika kita ubah ketika ketinggian air di atas di antara 15 sampai 20, di antara 15 sampai 30, dan ketika kita ubah humidity-nya menjadi di atas 80%, maka alarmnya akan berbunyi. Saya ubah lagi, dan ini posisinya adalah siaga. Saya matikan alarmnya. Jika ketinggian air di antara 30 sampai 40, misalnya di sini adalah 35, statusnya yang tadinya siaga sekarang adalah statusnya tinggi, kondisi air sudah tinggi.
dan jika kelembapannya juga di atas 80%, maka alarmnya juga akan berbunyi. Tapi jika di bawah 80%, alarmnya tidak akan berbunyi. Namun, jika misalnya humidity-nya di bawah 80%, namun ketinggian airnya sudah lebih dari 50 cm, misalnya 60, maka bunyi dari alarmnya itu frekuensinya lebih tinggi, dan ini menandakan status tinggi, pintu air dibuka. Oh, tunggu. Ini statusnya bahaya. Statusnya bahaya, jadi kondisi airnya sudah terlalu tinggi, sehingga meskipun humidity-nya di bawah 80%, gerbangnya akan tetap dibuka. Selanjutnya adalah penjelasan untuk mode manual, karena ini mode otomatis. Baik, selanjutnya saya akan mensimulasikan ketika data untuk proyek ini dimasukkan secara manual. Karena tadi datanya sudah dimasukkan secara otomatis, dalam artian kita memodifikasi data langsung dari proyeknya. Sekarang kita akan melakukan modifikasi data secara manual di terminal atau serial dari proyek WOQU yang kedua. Jadi di sini saat ini proyek yang kedua sedang berada di mode otomatis. Jadi kita di sini perlu diubah dulu modenya terlebih dahulu. Jadi di sini bisa dilihat bahwa modenya sudah berubah menjadi manual, dan kita bisa melakukan perubahan state untuk aktuator dan juga alat-alat lainnya secara manual. Misalnya pintu buka, jadi bisa dilihat servonya tadi yang tadinya tertutup menjadi terbuka, dan jika pintu tutup maka servonya juga akan kembali ke posisinya tadi. Lalu alarm on, alarmnya akan menyala, dan alarm off akan mematikan alarmnya. Kemudian untuk LED-nya, LED yang tadinya hijau bisa kita ubah menjadi LED merah, dan yang merah bisa menjadi hijau lagi. Demikian demonstrasi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya.